Halo sobat-sobat .design, apa kabar kalian hari ini? Kita akan membahas spoiler terbaru part 4 wajah. Tanpa nama oke, mari kita bahas cekidot. Senja di pantai Mandalika, Lombok, terlihat memukau. Langit oranye keemasan menyapu garis cakrawala. Tapi di balik keindahan itu, sedang dirajut sebuah malam penuh teror. Topan dan Pak Rungkat tiba di penginapan tepi pantai setelah perjalanan panjang. Mereka berdua hendak menyelidiki jejak sebuah kasus lama yang menyerat nama Dewi, wanita dari masa lalu Topan, yang penuh luka. Penginapan itu sepi, terlalu sepi untuk lokasi wisata terkenal. Topan merasa ganjil sejak awal, tapi ia mengabaikan perasaannya. Malam itu, mereka sepakat untuk tidur di kamar masing-masing. Saat membuka tas, Topan menemukan sebuah charger asing. Tak ada yang aneh, sampai matanya melihat sebuah ukiran kecil. Huruf D dingin menjalari punggungnya. Dewi, gumamnya lirih. Perempuan manipulatif yang telah menipu mereka bertahun lalu. Dia satu-satunya yang punya inisial itu. Tapi kenapa barangnya ada di sini? Topan berdiri dari tempat tidur, membuka jendela dan mengamati pantai yang gelap. Angin laut malam itu tak menenangkan. Ia merasa ada yang mengintai dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, suara langkah samar terdengar dari luar kamar, seperti seseorang atau lebih dari satu orang bergerak di sepanjang lorong kayu penginapan. Topan mematikan lampu, lalu mengintip dari lubang pintu. Ia melihat dua pria berpakaian serba hitam berdiri di depan kamar Pak Rungkat. Tangan mereka memegang sesuatu, lakban dan pisau. Detak jantung Topan berpacu cepat. Ia segera mengambil obeng dari meja dan menyelinap keluar kamar. Langkahnya pelan tapi terukur. Ini bukan sekadar perasaan, ini aksi nyata. Tepat saat mereka membobol kamar Pak Rungkat, Topan menerjang dari samping. Obeng menghujam bahu pria pertama, membuatnya berteriak dan terjatuh. Pria kedua langsung melawan. Pukulan dilayangkan, tapi Topan mengelak dan menghantam wajahnya dengan lutut. Suara tulang patah terdengar samar. Pak Rungkat terbangun dalam kondisi terikat sebagian. Dengan cepat, Topan membebaskannya dan menariknya keluar kamar. Namun suara derit dari tangga menandakan satu hal, bala bantuan datang. Di luar kamar, tiga pria lain muncul. Satu di antaranya mengenakan topi dan memiliki tato naga di leher. Tatapannya penuh niat membunuh. Perkelahian brutal pun pecah di lorong sempit. Suara hantaman, kerangan, dan kayu pecah bercampur dengan gemuruh ombak dari kejauhan. Topan bertahan dengan brutal. Ia menghantam, menusuk, dan menendang seperti binatang yang dipojokkan. Tapi jumlah lawan terlalu banyak. Salah satu pria menghantam kepala Topan dengan batang besi. Dunia tiba-tiba gelap. Tubuhnya ambruk. Pak Rungkat kembali diseret dalam keadaan tak berdaya. Beberapa jam kemudian, Topan terbangun di sebuah bangunan tua tak jauh dari pantai. Tangannya diikat dengan tali nilon. Di depannya berdiri Dewi. "Kamu pikir Lombok ini tempat liburan, Topan?" tanya Dewi dingin. "Ini tempat eksekusi, tempat semua luka dibayar lunas." Topan meludah ke lantai. "Kamu yang harusnya mati duluan." Dewi tersenyum sadis. "Tapi lihat siapa yang terikat sekarang. Kamu, si jagoan, yang tak bisa menyelamatkan sahabatnya." Di ruangan sebelah, terdengar suara teriakan Pak Rungkat. Mereka menyiksanya pelan-pelan, membuat Topan semakin gelap mata. Dewi berjalan mendekat, berlutut di depan Topan. "Aku tak butuh uang. Aku butuh kamu melihat semua orang yang kamu sayangi menderita." Salah satu anak buah Dewi membawa kamera, merekam setiap penyiksaan pada Pak Rungkat. Mereka akan mengunggahnya ke dark web, menjadikan penderitaan sebagai hiburan. Topan menggigit tali yang mengikat tangannya, berdarah, tetapi berhasil meloloskan diri. Ia menghantamkan kepala ke pria terdekat dan mengambil pisau. Satu demi satu, pria-pria itu tumbang di tangan Topan. Kekerasan meledak, darah mengalir di lantai, percikan mengenai wajahnya. Matanya kosong, kebencian telah mengambil alih. Dewi mencoba kabur melalui lorong belakang, tapi Topan mengejarnya hingga ke tebing karang di pinggir pantai Mandalika. "Ini akhir dari semua ini," teriak Topan sambil menodongkan pisau ke arah Dewi. Tapi Dewi hanya tersenyum, lalu melompat ke laut di bawah, menghilang dalam gelap. Topan berdiri di tepi tebing, napas terengah, darah menetes dari wajahnya. Malam itu,
Mandalika bukan lagi tempat wisata. Ia berubah menjadi neraka kecil, saksi dari dendam, pengkhianatan, dan kematian. Sekian spoiler kita hari ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan subscribe, like, dan share. Sekian dan cekidot.